Kasus rasisme pada mahasiswa Papua di kota Surabaya. Dalam mata kuliah Antropologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Chandrison Naibaho, MSI. Insiden yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di asrama mahasiswa Papua di Surabaya telah menimbulkan aksi demonstrasi di berbagai tempat di tanah air. Insiden ini diawali dengan tuduhan Ormas Surabaya bahwa mahasiswa Papua tidak mau mengibarkan bendera merah putih. Menurut Ormas di Surabaya, tindakan tersebut sudah terjadi berulang kali. Padahal, para mahasiswa tersebut tinggal di kota Surabaya, yaitu kota pahlawan. Sebelumnya, Ormas di Surabaya telah meminta kepada Ketua RT, Ketua RW, Lurah, bahkan Camat untuk menghimbau mahasiswa Papua tersebut agar memasang bendera merah putih. Namun upaya ini gagal, dan pada akhirnya bendera berhasil dipasang di luar halaman asrama, dan keesokan harinya tiang bendera patah dan bendera sudah berada di dalam got. Insiden ini menimbulkan kemarahan Ormas di Surabaya. Sekitar 700 orang Ormas Surabaya dengan nama FKP PWI, Hipakat, Pemuda Pancasila, Patriot Garuda, Pagar Jati, dan FPI mendatangi asrama mahasiswa. Dalam aksi tersebut kemudian terdengar teriakan dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan rasial kepada mahasiswa Papua. Respons yang diberikan pemerintah atas insiden tersebut yaitu Wali Kota Surabaya telah meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi dan menjamin mahasiswa Papua di Surabaya aman. Gubernur Jawa Timur juga telah meminta maaf kepada masyarakat Papua melalui Gubernur Papua. Pertemuan juga terus dilakukan antara pemerintah provinsi dengan tokoh masyarakat Papua di Surabaya. Presiden Joko Widodo juga berpidato khusus mengenai insiden Surabaya dan meminta agar masyarakat Papua mau memberikan maaf. Pemerintah berjanji akan terus menjaga kehormatan dan martabat Papua, serta akan mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Namun respon ini tidak diterima dengan baik oleh orang Papua. Tampak dari tetap terjadi aksi di mana berbagai tempat di tanah Papua yang menolak tindakan rasialisme dan diskriminasi terhadap anak-anak Papua di Surabaya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mencegah mengatasi terjadinya rasisme. Yang pertama, pahami adanya keragaman. Menyadari bahwa keragaman itu pasti ada dan perbedaan itu harus diterima dan diakui. Setiap orang dengan sukunya masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda dan harus diterima oleh suku yang lainnya. 2. Meningkatkan toleransi. Mengembangkan sikap toleransi dapat menghindarkan perpecahan antar pihak lainnya karena masing-masing menjunjung tinggi perbedaan. Yang ketiga, dengarkan korban rasisme. Dengarkan kisah mereka yang menjadi korban rasisme, baik itu yang merupakan teman, kerabat dekat, ataupun keluarga. Dengan mendengarkan dan turut merasakan apa yang mereka alami, dapat menumbuhkan perilaku simpati yang lebih dalam. Keempat, berbanyak membaca media. Banyak membaca media, termasuk media komunitas yang banyak bersuara tentang rasisme, untuk membaca informasi terkini yang menggambarkan tindakan rasisme. Postingan tersebut, tinggalkan komentar untuk mendukung gerakan-gerakan anti-rasisme. 5. Sadari tentang hak asasi manusia. Berikut penjelasan terhadap masyarakat bahwa rasisme adalah suatu bentuk ketidakadilan dan berdasarkan hukum hak asasi manusia atau HAM, dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk merasa aman dan dihargai serta diperlakukan secara adil. Keenam, menentang ideologi populer kontemporer tentang rasisme ilmiah. Contoh ideologi populer kontemporer ini dapat menunjukkan dalam proses penerimaan murid baru di sekolah, berbagai layanan publik, dan perusahaan yang tidak boleh mendiskriminasi orang berdasarkan ras atau warna kulit mereka. Ketujuh, memanusiakan seluruh manusia. Mengubah pandangan dan memperlakukan setiap orang secara rata tanpa mempedulikan latar belakang mereka. Hal ini dapat dimulai dengan berhenti percaya terhadap supremasi kulit putih dan mengakhiri pandangan yang minor terhadap sesama kita yang berkulit gelap. 8. Berpartisipasi dalam organisasi hak asasi manusia. Terdapat sejumlah organisasi yang giat memperjuangkan hak kelompok ras yang mengalami rasisme. Kita dapat banyak bersuara dan ikut untuk mengajak kontribusi dalam setiap kegiatan yang mendukung anti-rasisme. Peran antropologi pendidikan dalam kasus ini yaitu antropologi memiliki kajian yang lebih dalam. Dari sinilah perlu pendekatan budaya untuk menggali faktor-faktor yang bermain di belakang gejala dari isu tersebut. Dengan melalui pendekatan budaya,
maka dengan perlahan perlakuan rasisme sangat kecil akan terjadi. Ketika telah mempelajari dan memahami makna dari antropologi pendidikan, maka akan terjadi yang namanya kesadaran akan adanya perbedaan dan keberagaman yang menciptakan toleransi dan rasa saling menghargai.